Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Gita Pratama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi diferensial atau turunan ya. Ini materi matematika wajib di kelas 11 ya. Kita langsung mulai saja. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian turunan. Apa sih pengertian turunan itu ya? Oke. Nah, turunan fungsi itu ada pengertian turunan fungsi ada 3 jenis pengertian. Ada perubahan nilai fungsi, definisi fungsi turunan sendiri, dan rumus umum turunan fungsi. Oke, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang laju perubahan nilai fungsi dulu. Oke, laju perubahan fungsi di sini ada dua penjabaran. Yang pertama itu adalah perubahan rata-rata. Nah, ini seperti apa? Seperti ini. Nah, definisinya adalah misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx, laju perubahan rata-rata fx atau y dalam interval x1 kurang dari x kurang dari x2 ditentukan oleh delta y dibagi delta x itu sama dengan fx untuk x kedua dan f untuk x pertama dibagi x kedua dikurangi x pertama. Ya, ini ya. Ini tentang laju rata-rata, jadi ini menentukan delta semua. Rata-rata berarti delta y dibagi delta x. Nah, untuk yang kedua itu laju perubahan sesaat. Apa itu perubahan sesaat? Definisinya adalah seperti ini. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx yang terdeteksi untuk setiap nilai x di sekitar x sama dengan a, laju perubahan sesaat nilai fungsi fx pada x sama dengan a ditentukan adalah seperti ini. Nah, limit h mendekati 0 untuk f a plus h dikurangi f untuk a dibagi h. Ya, ini dengan aturan limit ya. Nah, ini limit. Nah, di sini dengan syarat atau dengan catatan jika limit itu ada. Ini limit ini ada, maka definisi laju perubahan saatnya seperti ini. Oke, ini saya contohkan. Ada satu contoh tentang perubahan saatnya. Nah, contohnya gerak sebuah benda ditentukan dengan persamaan S sama dengan Ft sama dengan 4T-5 dengan S dalam meter dan T dalam detik. Tentukan besar kecepatan sesaat untuk waktu T sama dengan 2 detik. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita gunakan kecepatan sesaat. Itu dengan limit H mendekati 0, FA plus H dikurangi FA dibagi H. Dengan A-nya adalah 2. Ya, dengan lintasan Ft-nya atau fungsinya adalah 4T-5. Maka limitnya adalah F2 ditambah H min F untuk Fx-nya 2 dibagi H. Nah, di sini akan diperoleh. Nah, karena di sini 4T, nah T-nya kan diganti 2 plus H. 4, 2 plus H min 5. 5 dari sini ya. Jadi ini adalah Fx Ft-nya dikurangi 4 T-nya diganti 2 atau A-nya diganti 2 dikurangi 5 dibagi H. Maka hasilnya 4 kali 2 8, 4 kali H 4H dikurangi 5 dikurangi 4 kali 2 8 dikurangi 5 dibagi H. Nah, ketemunya 3 dari 8 dikurangi 5, 8 dikurangi 5, 3, 3 dikurangi 3, 0, berarti hasilnya limit 4H per H atau sama dengan 4. Nah, maka kesimpulannya kecepatan saat pada saat T sama dengan 2 adalah 4 meter per detik. Nah, ini ke laju perubahan nilai fungsi ya contohnya ya tentang kecepatan sesaat. Oke, saya lanjutkan lagi untuk pengertian keduanya. Oke, bentar. Nah,
Untuk yang kedua itu tentang definisi turunan ya. Tadi sudah laju perubahan nilai fungsi, sekarang ke definisi turunan. Apa sih definisi turunan? Nah, pengertian tentang definisi turunan itu adalah seperti ini. Nah, misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx terdeteksi untuk setiap nilai x di sekitar x sama dengan a. Jika limit h menjadi 0 untuk fa plus h min fa per h itu ada. Maka bentuk limitnya akan berubah menjadi ini seperti ini, dinamakan turunan dari fungsi fx pada x sama dengan a. Jadi turunannya menggunakan limit ya, menggunakan limit yang di bab sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke, kita langsung saya contohkan contoh soalnya. Nah, carilah turunan fungsi fx 3 min 2x pada x sama dengan 1. Nah, maka untuk fx sama dengan 3 min 2x dan x-nya sama dengan 1 adalah, nah, f aksen. Nah, ini kan menggunakan aksen 1. Nah, aksen 1. Nah, maka f aksen 1 untuk x-nya 1 itu adalah limit f1 plus h min f1 dibagi h. Maka hasilnya, nah, 3 min 2 x-nya kita ganti jadi 1 plus h dikurangi 3 min 2 kali 1. Jadi x-nya diganti 1 plus h yang ini diganti 1. Nah, dibagi h. Maka hasilnya, nah ini jadi min 2h per h dari mana? Nah, ini kan 3 dikurangi 3 habis. Terus 2 kurangi 2, min 2 ditambah 2 habis. Maka tinggal min 2h. Min 2h saja dibagi h. Maka hasilnya menjadi min 2. Jadi turunan fungsi fx untuk x min 2 3 min 2x pada x sama dengan 1 adalah f aksen 1 sama dengan min 2. Itu tentang definisi turunan fungsi. Nah, sekarang saya bahas yang ketiga. Yang ketiga tentang rumus umum fungsi turunan. Rumus umum turunan fungsinya. Oke, saya jelaskan apa sih rumusnya. Nah, definisinya adalah seperti ini. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx dengan terdefinisi dalam daerah asal x elemen bilangan real, turunan fungsi fx terhadap x ditentukan oleh, nah, f aksen. Ini aksennya. X itu adalah limit fx plus h min fx dibagi h. Untuk h-nya mendekati 0 dengan catatan jika nilai limit itu ada ya. Atau bentuk notasi lainnya. Nah, bentuk lain notasi turunannya adalah menggunakan notasi Leibniz atau dengan tulisan atau dilambangkan dy per dx atau df per dx. Nah, atau y aksen atau f aksen x atau dy per dx atau df per dx. Nah, saya contohkan. Contoh soalnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 4x min 3 dengan menggunakan limit fx plus h min fx per h untuk h mendekati 0. Kita cari penyelesaiannya. F aksen x atau turunannya kan f aksen ya, f aksen x. Itu menggunakan limit fx plus h min fx dibagi h untuk h mendekati 0. Nah, maka hasilnya jadi 4x plus h, di mana x ini diganti x plus h min 3 dari sini ya, min 3 dikurangi fx ini, berarti ini ditulis kembali. Plus h dibagi h. Nah, maka ketemunya 4x ditambah 4h dikurangi 3 dikurangi 4x min kali min jadi plus dibagi h. Maka hasilnya akan menjadi limit 4h per h, di mana 4x dikurangi 4x itu habis, min 3 tambah 3 habis. Maka hasilnya adalah limit dari limit h mendekati 0, 4h per h menjadi 4. Nah, kesimpulannya jadi turunan dari fx untuk 4x min 3 adalah f aksen x-nya itu adalah 4.
Oke, itu sekilas tentang pengertian turunan atau diferensial. Jadi disimbolkan atau dinotasikan dengan f aksen x atau y aksen atau dy per dx atau df per dx itu. Dan ini masih menggunakan kaitannya dengan limit materi sebelumnya. Oke ya, untuk video tentang pengertian turunan atau pengertian diferensial usai di sini. Di video berikutnya nanti akan saya jelaskan tentang bagaimana rumus-rumus turunannya, bagaimana aturan rantai, bagaimana turunan ke n, dan aplikasi atau eh, apa ya penerapan turunan di kehidupan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.